Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like, share dan subscribe. Terima kasih. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-25. Selamat siang, Bu Bening. 3 orang yang tidak kukenal rupanya ikut menyusul di belakang Mas Lang dan Nada. Aku terperangah. Siapa mereka? Mereka dari kepolisian dan perwakilan dari Komnas Perlindungan Anak, kata Mas Lang menjawab kebingunganku. Mereka mau mengumpulkan informasi tentang putri kamu. Lanjutnya, aku mengangguk. Sepertinya yang dari kepolisian sengaja tidak memakai seragam. Dia hanya berpakaian biasa. Kami sudah mendapat laporan dari pihak rumah sakit ini. Tapi kami mau mengobservasi langsung kondisi pasien. Ucap salah satu dari mereka. Silahkan, Pak, Bu. Ucapku kembali mengangguk dengan sopan. Sementara Mas Lang kembali melanjutkan sapaannya kepada putriku. Pak polisi dan teman-temannya memilih menyaksikan saja. Hei, gimana udah baikan? Udah bisa bicarakan? Saya, Om Lang, boleh kenalan dong? Sapanya kembali mengulurkan tangan. Nama saya Rara Om. Rara menjawab masih sedikit canggung. Nama yang cantik. Sama kayak Kak Nada. Cantik. Kalian berdua memang cantik. Mama pasti bangga sekali punya anak seperti kalian. Apalagi Rara. Udah cantik. Pinter lagi. Puji Mas Lang. Sepertinya sengaja ingin dekat dan akrab dengan kedua putriku. Makasih Om. Om juga ganteng. Baik lagi. Balas Rara mulai terpancing. Wajahnya berubah semringah. Mas Lang sepertinya memang tipe pria penyuka anak-anak. Dia pintar mengambil hati Rara. Iya dong. Om memang ganteng. Hehehe. Tapi, kaki Om kenapa? Kenapa Om duduk di kursi yang ada rodanya itu? Om sakit juga ya? Seperti Rara. Sakit apa? Kalau Rara sakit perut, kepala dan sakit rindu sama Mama. Rindu Kak Nada dan Dek Bima. Kalau Om rindu sama siapa? Celoteh Rara mencecar Mas Lang. Pria itu melongo sesaat. Mungkin dia tak menduga kalau putriku yang nomor 2 ini sangat berbeda dengan Nada. Di saat sakit seperti ini pun mulutnya bisa mengoceh seperti kereta api. Konon lagi setelah sehat nanti. Om Lang enggak suka kalau kita banyak ngomong. Dek. Ngomong seperlunya saja. Nada menegur adiknya. Oh, maaf. Ucap Rara menutup mulutnya. Siapa bilang Om enggak suka kalau kalian banyak ngomong? Om suka kok. Apalagi ocehan Rara. Om suka. Kalau Rara nanti udah sembuh dan tinggal bareng kita. Bakal rame dong tiap hari rumah kita. Mas Lang tersenyum lebar. Tinggal bareng di rumah Om. Seru Rara spontan. Mata jernihnya yang masih sayu itu membola. Mau kan? Ada kamar-kamar bagusnya. Ada kamar mandi di dalamnya. Ada kasur empuk yang bisa mendut-mendut kalau diboboin. Ada TV besar buat nonton Upin Ipin. Ada. Rara, kembali Nada menghentikan celoteh adiknya. Enggak apa-apa. Nada, Om suka kok. Hehehehe. Mas Lang terkekeh gemas. Iya sayang. Semua ada. Kamu cepat sembuh ya. Biar kita cepat pulang ke rumah. Tinggal di rumah Om. Mau kan? Mau Om. Tapi, tiba-tiba ekspresi Rara berubah drastis. Wajah yang tadi sempat ceria kini mendung. Sorot matanya kembali redup. Rara enggak mau Om. Lirihnya mengagetkan kami semua. Mama. Rara mau bobo aja. Pala Rara sakit. Ucapnya seraya memejamkan mata. Sayang. Ku peluk tubuh kurusnya. Ada apa? Sayang, tanyaku pelan. Mau bobo aja, sahutnya serak. Kenapa enggak mau tinggal di rumah Om Lang? Bisikku di dekat telinganya. Takut sama Mama Yosa dan Papa. Nanti Kak Nada dan Dek Bima diculik. Dikasih makan buaya. Lirihnya, air mata meleleh di kedua pipi tirusnya. Segera ku peluk. Ku benamkan kepalanya di dadaku. Maaf, Pak Lang dan Bu Bening. Fix. Putri ibu mengalami trauma.
Wanita yang dari perwakilan Komnas Perlindungan Anak itu berkomentar. Wanita itu lalu mendekati ranjang pasien, mengeluarkan sebuah boneka mungil namun sangat cantik dari dalam tasnya. Hei, saya Bu Retno. Ini hadiah buat anak cantik seperti kamu. Mau ya? Dia menyapa Rara dengan penuh kelembutan, mengajak putriku berbincang. Yang lain hanya mencatat saja di buku notes mereka. Setelah 1 jam berbincang, mereka mohon pamit. Rara terlihat kembali ceria setelah usai berbincang dengan wanita lemah lembut itu. Memeluk dan berkali-kali menciumi bonekanya. Bu Retno berjanji akan datang lagi besok dengan membawa boneka yang lebih besar. Rara terlihat makin senang. Kami permisi. Pak Lang, Bu Bening. Kami akan menindaklanjuti laporan Bapak tadi. Pak Sigit dan Bu Yosa akan kita tuntut dengan pasal penganiayaan, penyekapan, dan penelantaran anak di bawah umur. Bapak dan Ibu tenang saja ya. Fokus pada putrinya saja. Semoga traumanya segera sembuh. Pamit ketiga orang itu kemudian. Terima kasih, Pak, Bu. Ucapku dan Mas Lang berbarengan. Maaf Mas. Bagaimana Mas Lang bisa tahu masalah ini dan langsung inisiatif membuat laporan ke kantor polisi? Tanyaku menoleh kepada Mas Lang setelah ketiga orang itu menghilang di balik pintu. Sungguh, aku masih penasaran. Karena kupikir hanya Mas Dayat yang tahu masalah ini. Mas Dayat nelpon Ibu. Saat itu Ibu masih di rumahku. Mas Dayat minta izin menemani kamu di rumah sakit. Ibu nanya ada apa. Mas Dayat menceritakan semuanya. Setelah Nada pulang dari sekolah, aku memintanya menemaniku ke kantor polisi terdekat. Bu Ajeng tahu hal ini. Entah kenapa, aku menggeleng. Sungguh merasa makin tak enak pada wanita itu. Kini, aku tak hanya merepotkan dia, tetapi juga putranya. Padahal, aku membaca dari sikapnya beberapa hari belakangan ini. Sepertinya dia tidak suka kalau anaknya terlalu baik padaku. Aku melihat sikapnya agak berubah sejak kami tinggal di rumah Mas Lang. Aku makin tak enak bila Mas Lang ikut campur pula dengan masalah Rara. Bu Ajeng pasti tambah tidak suka. Atau ini hanya perasaanku saja. Entahlah. Ning, bangun Ning. Mas Dayat, aku tersentak kaget. Rupanya aku ketiduran di sisi ranjang Rara dengan meletakkan kepala di pinggiran kasurnya. Kupaksa mengembalikan kesadaran yang belum kembali seutuhnya. Mengucek mata. Merentangkan tubuh lelahku sesaat. Penat sekali rasanya. Aku disuruh Bu Ajeng jemput kamu. Katanya, kamu masih mau niat kerja enggak? Kalau masih mau kerja, pulang sebentar ke restoran. Racik bumbu masakan menu hari ini. Lapor Mas Dayat mengagetkanku. Aku disuruh meracik bumbu, kan? Anakku masih sakit Mas. Tanyaku bingung. Kamu pulang sebentar, nanti balik lagi ke sini. Terus, Rara siapa yang nemenin? Titip suster dulu, enggak akan lama, nanti balik lagi. Gitu ya, Ayo cepat, jangan sampai Bu Ajeng marah dan kecewa sama kamu. Aku mengangguk. Kurapikan selimut yang menutupi tubuh Rara, lalu berjalan menuju kamar mandi. Setelah mencuci muka, aku langsung menuju meja perawat jaga. Kutitipkan Rara seperti saran Mas Dayat. Sepanjang jalan otakku masih sibuk berpikir. Kenapa Bu Ajeng agak berubah? Dia sudah tahu kalau putriku sedang sakit. Kenapa dia memaksaku pulang dan mengurus masakan menu hari ini? Kemarin, saat anaknya yang sakit dan memintaku menjaga anaknya di rumah sakit, toh dia bisa menggantikanku meracik bumbu. Lalu kenapa giliran anakku sakit, dia tak bisa? Atau aku yang sudah kelewatan? Ya, aku tak sadar kedudukanku itu seperti apa. Aku hanya karyawannya. Karyawan yang tak tahu diri pula. Belum bekerja sudah berhutang banyak. Sekarang ditambah lagi dengan masalah Rara. Ning, jangan ngelamun. Wajahmu terlihat kusut banget. Mikirin apa? Mas Dayat melirikku sekilas. Enggak ada Mas. Sahutku berdusta. Aneh. Tak mungkin dia tak tahu aku lagi mikirin apa. Jelas aku mikirin Rara yang terpaksa aku tinggal sendirian di rumah sakit sana. Tapi, aku tak ingin mengadu apapun padanya. Tak ingin lagi menerima bantuan apalagi perhatian darinya.
Maaf Ning, aku bukan mau ikut campur ya. Tapi, aku kok merasa penting menyampaikan ini sama kamu. Aku ndak ada maksud apa-apa loh. Ning, aku hanya merasa ini penting saja. Ucapnya melirikku lagi. Opo Mas, bilang saja, anu. Tapi, kamu jangan tersinggung ya. Apa kamu enggak risih? Tinggal di rumah Mas Elang. Secara dia itu calon duda dan kamu sendiri calon janda. Dek, jantungku berdegup kencang. Jujur, aku merasa sangat tidak enak, Mas. Tapi, Mas kan tahu sendiri kalau Mas Elang yang memaksa kami tinggal di rumahnya. Bu Ajeng juga setuju, kan? Sergahku. Kan, kamu bisa menolak, Ning. Dan apa kamu yakin kalau Bu Ajeng beneran setuju? Apa kamu enggak merasa kalau Bu Ajeng itu terpaksa setuju? Entahlah, Mas. Saat ini aku benar-benar terjepit. Kalau boleh memilih, aku akan memilih menolak. Tapi karena aku sudah terjerat hutang yang banyak kepada Bu Ajeng, aku harus patuh dengan semua keinginan mereka. Disuruh tinggal di gudang restoran, aku nurut. Sekarang disuruh tinggal di rumah Mas Elang, aku harus nurut juga. Bukan aku yang minta. Kan, kamu bisa nolak Ning. Kalau aku nolak, gimana dengan hutang-hutangku, Mas? Aku punya tabungan Ning. Kalau kamu tak keberatan, aku bisa bayari hutang kamu. Lalu keluar dari rumah Mas Elang. Artinya aku berutang sama Mas Dayat. Lalu aku juga harus patuh lagi sama Dayat. Begitu, kan? Ya endak, Ning. Terus, apa bantuan Mas Dayat itu gratis? Gratis, Ning. Bukan utang. Sumpah. Oh, ya, Mas Dayat yakin. Anu, Ning, aku pengen ngajak kamu nikah. Aku itu sayang sama kamu sejak dulu. Aku, cinta Ning. Kamu udah tahu itu, kan? Aku itu setia Ning. Aku bersedia menunggu selama sekian tahun. Maaf, Mas. Aku minta maaf banget. Aku belum mikirin masalah nikah. Enggak mau juga mikirin laki-laki. Aku mau fokus ngurus anak-anak saja. Maaf. Ya Mas, tolong lupakan perasaan Mas itu. Tentang uang DP rumah sakit yang udah sempat Mas bayarkan kemarin. Aku janji akan bayarin bila aku udah punya uang. Ning, maaf. Mas, hening. Kami membisu. Mas Dayat menghela nafas panjang berkali-kali. Mengeluarkannya dengan kasar. Kubaca rona kecewa di wajah pria itu. Tapi, aku tidak merasa iba. Aku harus bersikap tegas. Tak akan pernah kuberi harapan padanya meski hanya sekilas. Terima kasih, Mas. Ucapku seraya turun dari mobil. Begitu kami tiba di halaman restoran. Pria itu tak menyahut. Biarlah. Mungkin hatinya masih sakit. Tapi, itu lebih baik. Daripada aku memberi harapan muluk. Esok pasti lebih akan sakit. Bu Ajeng menyambutku dengan wajah cemberut. Ini aneh. Kenapa dia? Apakah karena kemarin aku seharian di rumah sakit menjaga Rara dan tak datang lagi ke restoran? Kan aku sudah minta izin semalam. Maaf Bu. Kemarin itu, anak saya belum bisa ditinggal. Makanya saya tidak balik kerja. Putri saya trauma. Jadi saya belum berani meninggalkannya sendirian. Ucapku dengan nada sangat rendah. Berharap dia mengerti. Ndak apa-apa, itu. Bumbu rendang. Kamu pegang. Perintahnya tanpa menatap wajahku. Segera kurai mangkuk dan rak tempat bumbu kering. Kuracik dengan penuh konsentrasi. Kulupakan sejenak masalah Rara. Agar bisa fokus dalam menakar. Nanti siang. Kakak-kakak si Elang pada datang. Kata Bu Ajeng tanpa menoleh ke arahku. Oh, iya Bu. Sahutku masih bingung. Kenapa dia mesti lapor kepadaku? Apakah ada sesuatu yang dia khawatirkan bila anak-anaknya semua datang nanti? Dan itu ada hubungannya dengan aku. Begitu. Mereka mau bertemu Elang. Mau merundingkan masalah pengobatan kaki Elang juga rencana perceraiannya dengan Nirmala. Mungkin mereka akan menginap di rumah Elang atau di rumah ibu beberapa hari. Dek, jadi ini maksud dan tujuannya. Aku mulai paham kenapa wajah Bu Ajeng terlihat sangat susah. Dayat akan mengantar Nada ke rumah sakit. Juga baju gantinya. Ibu harap kalian tinggal di rumah sakit saja.
Sampai Rara boleh pulang. Kedua kakak elang juga suami dan anak-anaknya tak akan bisa terima bila ada seorang janda tinggal di rumah adiknya. Kamu bisa mengerti kan, Ning? Pungkasnya masih dengan wajah ditekuk. Iya Bu. Saya mengerti. Sahutku cepat. Nanti setelah Rara boleh pulang, kami akan pulang ke sini saja. Kami bisa kok Bu. Tinggal di bekas gudang itu. Tuturku lagi. Elang tidak setuju kamu tinggal di gudang itu. Dia khawatir malam hari ada preman mabuk yang mengganggu kamu dan anakmu. Bantah Bu Ajeng terlihat makin gundah. Sementara saja, kok Bu. Nanti setelah hutang saya lunas kepada ibu, saya bisa nyari kontrakan murah di sekitar sini. Tak kusangka. Kalimat aku membuat wajah Bu Ajeng berubah terang. Senyumnya mengembang. Nggak usah nunggu hutang kamu lunas. Ibu akan bantu nyarikan kamu rumah kontrakan. Makan kamu dan anak-anakmu boleh kok. Dari sini saja. Ibu ikhlas. Sebagian gaji bulanan kamu gunakan untuk bayar kontrakan kamu. Kirim ke kampung buat beli susu anakmu. Dan sebagian lagi buat potong utang kamu sama ibu. Katanya penuh semangat. Iya Bu. Ibu baik banget. Terima kasih banyak. Kataku menahan haru. Dan satu lagi. Ning. Ibu dengar si Elang sibuk mengurus kasus putrimu yang sempat trauma itu di kantor polisi. Maaf Ning. Bukan ibu enggak suka dia membantu kamu. Tapi, ibu keluarga ibu. Endak suka kalau Elang terlalu dek dengan anak-anakmu. Maaf ya, Ning. Ibu harap kamu paham hal ini. Inji Bu, saya mengerti. Ya, kini aku sangat paham. Sebenarnya Bu Ajeng adalah wanita yang sangat baik. Dia tak akan segan-segan membantuku dalam segala hal. Asal aku dan anak-anakku tidak mencuri hati putra kesayangan. Dia tak tahu. Aku sama sekali tak punya niat untuk itu. Selain aku sadar siapa aku, hatiku juga sudah tak punya tempat buat seorang laki-laki manapun lagi. Bersambung.